Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tasikmalaya yang berasal dari SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memenuhi tugas koneksi materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari LMS yang saya baca, koneksi materi ini tugasnya ada dua. Yang pertama, mengoneksikan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan yang kedua adalah mengoneksikan sub-sub materi yang ada di modul 2.1, yang ada di modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan mengoneksikan materi-materi yang ada di modul 1.1 sampai 2.1. Modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dan terakhir modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari kelima modul ini, tentu saja kalau kita kaitkan sangat kentara atau sangat tampak keterkaitannya. Mari kita buktikan. Di modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sana dinyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat zaman dan kodrat alam, atau kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun siapa? Menuntun peserta didik. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidikan itu adalah harus menghamba kepada peserta didik. Dikaitkan dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sana dinilai guru penggerak ada nilai yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Berarti kan sangat kentara ada keterkaitannya. 1.1 tadi menghamba kepada murid, menuntun murid-murid. Modul 1.2 dinilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kemudian di peran juga, salah satu dari 5 peran guru penggerak adalah guru itu harus menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran berkaitan dengan bagaimana guru memfasilitasi, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk merdeka belajar, untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Itu jelaskan semuanya tertuju kepada peserta didik. Kemudian di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak, visi saya salah satu rumusan yang telah saya tetapkan adalah visi tersebut berkaitan dengan masa depan murid yang bagaimana yang saya idamkan. Murid yang bagaimana nanti di masa depan yang menjadi harapan atau cita-cita saya. Itu berkaitan dengan murid lagi. Jadi terfokus pada murid lagi. Jadi saya merumuskan visi guru penggerak adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan menguasai keterampilan abad ke-21. Itu semua rangkaian ataupun konten, rumusan, isi yang ada dalam visi guru penggerak, semuanya berkaitan dengan peserta didik yang kita idam-idamkan. Lagi-lagi berkaitan dengan peserta didik. Lalu kita tarik ke modul 1.4 tentang budaya positif. Dari 7 atau pembahasan budaya positif, pembahasan pertama berkaitan dengan perubahan paradigma pembelajaran. Nah, dalam pembahasan perubahan paradigma pembelajaran disabit atau dibahas tentang paradigma pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Setelah pembahasan paradigma pembelajaran yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi, meskipun agak singkat dibahasnya di budaya positif itu, kemudian pembahasan berikutnya kan disiplin positif, kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia, sampai kepada pembahasan segitiga restitusi.
Di runut 1.1 sampai 1.4 berkaitan semuanya dengan peserta didik atau murid. Nah, di 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jelas itu. Dari 1.4 tadi ada paradigma pembelajaran yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi secara lengkap dan detail dibahas 1.4. Poin pertama, perubahan paradigma pembelajaran dibahasnya di 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu koneksinya. Koneksinya saya uraikan barusan. Ada benang merah. Semuanya berkaitan dengan peserta didik. Semuanya berpihak pada peserta didik, semuanya berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang yang kedua, koneksi materi yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana mengoneksikan materi-materi yang ada di pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya akan mengoneksikan materinya. Yang koneksi materi ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dari modul 2.1. Yang pertama tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan ataupun mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi pembelajaran itu tidak seragam, tetapi pembelajaran itu adalah beragam. Pembelajaran yang memperhatikan, yang berorientasi pada bagaimana bisa mengembangkan minat, bakat, kesukaan peserta didik, dan bagaimana juga berorientasi pada karakteristik peserta didik yang berbeda-beda atau yang beragam. Nah, karena tadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah mengakomodasi atau memperhatikan kebutuhan peserta didik, maka ada 3 macam kebutuhan belajar peserta didik yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama adalah kesiapan peserta didik. Tentang kesiapan yang berkaitan dengan pengetahuan atau kemampuan yang ada di peserta didik, yang ada dalam peserta didik sebelumnya. Tentang kesiapan mereka untuk menerima materi dan tentang kesiapan mereka untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang minat atau interest. Minat peserta didik kan berbeda-beda dan bisa dikembangkan. Minat ini berkaitan dengan ketertarikan atau kesenangan peserta didik terhadap objek tertentu. Berarti kesenangan peserta didik dalam pembelajaran berarti terhadap materi pembelajaran, terhadap penyajian pembelajaran. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan profil peserta didik ini. Jadi profil peserta didik ini dibagi lagi. Yang termasuk profil peserta didik ini yang pertama berkaitan dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini contohnya seperti suhu, tingkat kebisingan, tingkat aktivitas. Jadi ada peserta didik yang memang belajar enjoy itu dengan tingkat kebisingan yang rendah. Ada peserta didik yang tidak senang belajar itu dengan suasana yang bising. Misalkan suhunya yang panas itu tidak senang, maka kita harus memperhatikan itu lingkungan. Yang termasuk profil peserta didik. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan profil ini adalah berkaitan dengan budaya. Ada peserta didik yang pendiam, ada yang santai, ada yang impersonal ataupun ada yang personal gitu. Itu kaitannya dengan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini biasanya ada 3. Jadi kita harus memperhatikan ketika pembelajaran berdiferensiasi ini gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada peserta didik yang gaya belajarnya visual. Dia mudah menyerap materi dengan cara melihat. Yang kedua dengan auditori atau audio. Dia mudah mencerna, memahami pelajaran dengan mendengar. Dan yang ketiga yaitu dengan kinestetik. Adanya gerakan atau dia bergerak ke sana kemari. Nah, itu yang berkaitan dengan gaya belajar. Yang keempat, ini yang keempat yang berkaitan dengan profil peserta didik adalah multiple intelligences. Jadi multiple intelligence itu adalah kecerdasan majmuk. Jadi kita juga harus memperhatikan kebutuhan peserta didik yang berkaitan dengan
kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, multiple intelligences, yaitu biasanya ada 8. Ini dari Howard Gardner biasanya. Contohnya ada kecerdasan verbal spasial, ada kecerdasan logis matematis, kecerdasan natural, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kemudian ada juga kecerdasan musikal. Itu beberapa contoh, diantaranya termasuk kecerdasan majmuk atau multiple intelligences. Nah, sekarang dari 3 kebutuhan belajar peserta didik itu, bagaimana memetakannya? Maka ada beberapa cara memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, misalkan dengan mengamati perilaku peserta didik. Yang kedua, dengan mengadakan penilaian atau tes diagnostik. Yang ketiga, dengan melihat atau mengamati nilai rapot sebelumnya. Yang keempat, dengan berbicara atau berbincang-bincang dengan guru sebelumnya. Kemudian juga yang kelima, bagaimana cara memetakan itu, bisa juga dengan mengadakan survei. Nah, itu memetakannya seperti itu. Dan yang terakhir, yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strateginya ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu membedakan ataupun beragamnya konten atau isi materi, atau pengetahuan atau konsep atau keterampilan yang dipelajari. Diferensiasi proses adalah bagaimana proses mempelajari atau memahami konten tersebut. Jadi harus adanya keberagaman atau adanya perbedaan dalam memahami konten. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Artinya sebagai bukti bahwa siswa telah memahami itu, diwujudkan atau diimplementasikan dengan produk, dengan beragamnya produk. Nah, rekan-rekan, itulah koneksi materi antar modul dan koneksi materi yang ada di pembelajaran berdiferensiasi. Sekaligus ini juga sebagai kesimpulan dari apa yang saya pahami setelah mempelajari modul 2.1. Yang sebelumnya, sebelum ke modul 2.1, tentu saya dan kawan-kawan telah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 yang saya ungkapkan atau yang saya uraikan barusan. Semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.